Saya Muhammad Fahri. Di sini saya memilih tema yakni kekuasaan dan peran Raja Asoka dalam mengembangkan ajaran Buddha. Untuk sumber referensi saya ambil dari buku riwayat hidup Raja Asoka yang disusun oleh Arya Kumara. Latar belakang masalah kekuasaan dan peran Raja Asoka dalam mengembangkan ajaran Buddha memiliki dampak yang sangat signifikan. Terbukti dari banyaknya kerajaan yang memeluk agama Buddha akibat pengaruhnya yang luas. Prasasti peninggalan Raja Asoka yang tersebar di berbagai negara Asia Tengah dekat India menunjukkan jangkauan geografis serta sosiopolitik yang luar biasa dari kampanye penyebaran ajarannya. Hal ini berbanding terbalik dengan perkembangan agama Buddha di Indonesia yang cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sebagai mahasiswa atau pemuda Buddhis, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengembangkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam agama Buddha di tengah masyarakat luas, agar ajaran ini dapat terus berkembang dan tidak mengalami penurunan. Untuk mencapai tujuan tersebut, keaktifan kita dalam berbagai kegiatan baksos atau bakti sosial serta acara-acara Buddhis lainnya seperti perayaan Waisak, Magha Puja, Asada Puja, dan Katina sangatlah penting. Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan ini, kita tidak hanya memperkuat solidaritas komunitas Buddha, tetapi dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, semangat Raja Asoka dalam mengedepankan ajaran Buddha harus menjadi inspirasi bagi kita untuk terus melestarikan dan mengembangkan tradisi ini di masa depan. Sejarah dan kepercayaan. Kelahiran Asoka, seorang Brahmana dari Champa memiliki putri cantik bernama Dhamma. Diramalkan ia akan menikah dengan seorang raja dan melahirkan penguasa India. Ketika dewasa, sang Brahmana menghias Dhamma dan mengawinkannya dengan Raja Bindusara. Kecantikan Dhamma menimbulkan kecemburuan di antara permaisuri lainnya. Mereka mengajarkan Dhamma cara merawat rambut dan janggut raja. Dhamma sangat terampil sehingga raja merasa nyaman dan bisa tidur nyenyak saat dirawat olehnya. Suatu hari, Raja Bindusara menanyakan apa yang diinginkan Dhamma. Ia meminta anak dari raja. Raja pun terkejut, tetapi Dhamma menjelaskan bahwa ia adalah putri Brahmana, bukan tukang cukur. Raja pun mengangkatnya sebagai permaisuri utama. Dhamma kemudian melahirkan seorang putra. Ia menamai anaknya Asoka yang berarti tanpa penderitaan, karena ia tidak merasakan sakit saat melahirkannya. Pangeran Asoka tumbuh menjadi anak yang gesit, berani, dan terampil, sehingga sangat disukai oleh para menteri dan pengikutnya. Perebutan tahta. Raja Bindusara memiliki 101 putra dari 16 istri. Pangeran Sumana, putra tertua, diharapkan mewarisi tahta dan ditunjuk sebagai raja muda di Takasila. Sementara Pangeran Asoka diangkat sebagai raja muda di Awanti. Dalam perjalanan menuju Ujjeni, Pangeran Asoka bertemu Dewi, putri seorang pedagang, dan menikahinya. Mereka memiliki dua anak, Mahinda dan Sanggamita. Namun, Dewi tetap tinggal di Wedisa. Saat mengelola pemerintahan Awanti, Pangeran Asoka menjadi negarawan yang ulung, sehingga semakin populer. Pangeran Sumana dan pangeran lainnya merasa terancam oleh popularitasnya. Ketika terjadi pemberontakan di Takasila, Pangeran Sumana meminta bantuan Pangeran Asoka. Raja mengutus Asoka dengan pasukan, tetapi tanpa persenjataan. Saat diberitahu tentang hal ini, Pangeran Asoka menjawab, "Jika aku layak menjadi raja, semoga senjata muncul." Tiba-tiba bumi terbelah dan para dewa muncul membawa persenjataan untuknya. Ketika pasukan Pangeran Asoka tiba di Takasila,
Penduduk menyambutnya dengan penuh antusias, mengatakan bahwa mereka tidak berniat memberontak melawan raja, tetapi terpaksa melawan karena penindasan para menteri jahat. Pangeran Asoka memahami keadaan ini dan menghukum mereka yang bersalah. Ia tinggal beberapa hari untuk memberikan nasihat kepada rakyat. Setelah kedamaian terwujud, ia kembali ke Ujjaini. Seiring waktu, Raja Bindusara semakin tua dan sakit. Pangeran Sumana sebagai putra tertua diharapkan menjadi raja. Tetapi pemberontakan di Takasila menunjukkan kelemahannya. Ia juga mulai bersikap sombong. Suatu hari, Pangeran Sumana menempeleng kepala Perdana Menteri dan berlalu. Perdana Menteri berpikir jika ia berani melakukan ini, ia akan berbahaya sebagai raja. Ia kemudian mengajak para menteri untuk mempertimbangkan Pangeran Asoka yang diramalkan akan menjadi raja besar. Ketika kondisi Raja Bindusara semakin parah, para menteri mengirimkan pesan kepada Pangeran Asoka bahwa ayahnya dalam keadaan kritis. Ketika Raja Bindusara jatuh sakit, Pangeran Asoka segera kembali ke Pataliputra untuk menjenguknya. Raja ingin mengangkat Pangeran Sumana sebagai penerus, tetapi para menteri menghalangi. Mereka mengklaim Pangeran Asoka sakit dan tidak bisa hadir. Saat keadaan raja memburuk, para menteri membawa Pangeran Asoka dengan pakaian mewah dan mendesak raja untuk mengangkatnya. Raja Bindusara menolak, tetapi Pangeran Asoka berkata, "Jika tahta adalah hakku, semoga dewa memahkotai aku." Tiba-tiba para dewa menaruh mahkota di kepalanya. Melihat ini, Raja Bindusara jatuh sakit dan meninggal. Berita tentang kematian raja dan naiknya Pangeran Asoka sampai ke Pangeran Sumana, yang merasa seharusnya mahkota itu miliknya. Ia mempersiapkan pasukan untuk berperang melawan Pangeran Asoka. Perang saudara berlangsung selama 4 tahun dan berakhir dengan kematian Pangeran Sumana oleh Radagupta, putra Perdana Menteri. Dikatakan bahwa Pangeran Asoka juga membunuh semua saudara tirinya untuk mencapai tujuannya, sehingga ia dikenal sebagai Candasoka, Asoka yang kejam. Penobatan Raja Asoka. Pada hari penobatan Raja Asoka, kota Pataliputra dihias meriah. Saat waktu penobatan tiba, musik merdu menggema dan Raja Asoka dengan wajah berseri memasuki ruangan dikelilingi pengawal. Ia membungkuk di hadapan tahta, kemudian menaikinya. Para Brahmana melantunkan mantra dan simbol-simbol kerajaan dipakaikan kepadanya, termasuk mahkota. Setelah resmi dinamakan sebagai raja ketiga dinasti Maurya, ia mengambil nama Dewanampiya Piyadasi, yang berarti dicintai oleh para dewa, dan ia yang melihat dengan penuh kasih sayang. Ia mengangkat Radagupta sebagai Perdana Menteri dan adiknya Pangeran Tisa sebagai penasihat. Selesai penobatan, titah Raja Asoka menyebar ke langit dan bumi. Setiap hari, para dewa membawakan air dari danau Anotata, serta berbagai makanan dan minuman berkualitas untuk rakyatnya. Para makhluk halus dan naga membawa pakaian dan perlengkapan lainnya. Burung-burung nuri membawa padi yang diolah oleh tikus menjadi beras, dan lebah menyediakan madu. Selain itu, para beruang mengayunkan palu di tempat penempaan, dan burung karawika menyanyikan lagu merdu untuk raja. Menjadi pengikut agama Buddha. Raja Bindusara semasa hidupnya merupakan pengikut ajaran para Brahmana. Setiap hari ia memberikan dana kepada 60.000 Brahmana. Pada mulanya Raja Asoka juga mengikuti kebiasaan ayahnya ini selama 3 tahun masa pemerintahannya. Namun ketika melihat pengendalian diri yang buruk dari para Brahmana tersebut, saat pembagian dana makanan, Raja Asoka memerintahkan para menterinya untuk memanggil para pertapa dari ajaran-ajaran lain yang ada saat itu. Para menteri pun memanggil para pertapa Ajiwaka, Niganta, dan Paribhajaka. Raja menguji tingkah laku mereka, memberi mereka dana makanan, dan persilakan mereka meninggalkan istana setelah ia mengadakan perjamuan makan dengan mereka. Perubahan spiritual Raja Asoka dimulai setelah Perang Kalingga, di mana ia menyaksikan penderitaan dan kematian massal akibat perang. Melihat konsekuensi mengerikan dari tindakannya, Asoka merasa penyesalan yang mendalam. Pertemuan dengan Samanera-Nigroda yang mengajarinya ajaran Buddha semakin memperkuat transformasi ini.
Asoka kemudian menjadi pengikut setia Buddha. Konsili Buddhis ketiga. Konsili Buddhis ketiga diadakan pada abad ketiga sebelum Masehi di Pataliputra di bawah Raja Asoka. Tujuan utama konsili ini adalah untuk membersihkan sangga dari ajaran heretik dan berkuat ajaran Buddha. Hasil pentingnya termasuk penyelesaian Abhidhamma Pitaka dengan penambahan kitab Katawatu-Pakarana oleh Bhikkhu Moggaliputtatissa, serta pengusiran 60.000 bhikkhu yang dianggap heretik. Konsili ini juga menandai pengiriman misionaris untuk menyebarkan Dhamma keluar India. Mengirim Dhamma Duta. Bhikkhu Tissa Moggaliputta setelah berakhirnya konsili Buddhis ketiga melihat ke masa depan dan mendapatkan bahwa Buddha Dhamma dapat berkembang di luar India. Mengetahui keberhasilan Raja Asoka memperkenalkan Dhamma keluar India, Sang Tera memutuskan untuk mengirimkan para Dhamma Duta yang terdiri dari sejumlah bhikkhu ke negeri-negeri yang berdekatan. Para Dhamma Duta tersebut adalah Bhikkhu Mojantika memimpin misi penyebaran Buddha Dhamma ke Kasmira atau Kashmir dan Gandhara. Bhikkhu Mahadewa memimpin misi ke Mahisa Mandala atau Mysore. Bhikkhu Rakita memimpin misi ke Vanasa atau Karnataka. Bhikkhu Dhammarakita orang Yona memimpin misi ke Aparantaka atau Konkan. Bhikkhu Mahadhammarakita memimpin misi ke Maharata atau Maharashtra. Bhikkhu Maharakita memimpin misi ke Yona atau Bhattria. Bhikkhu Majjhima memimpin misi ke Himalaya. Bhikkhu Sona dan Uttara memimpin misi ke Suwarnabhumi atau Thailand dan Myanmar. Bhikkhu Mahinda memimpin misi ke Sri Lanka. Persahabatan Raja Asoka dan Dewa Nampiya. Asoka dan Dewa Nampiya Tissa sudah bersahabat sebelum bertemu. Dewa Nampiya Tissa mengirim utusan dengan hadiah seperti permata, batu-batu mulia, bambu, kulit berang spiral, kekanan, dan mutiara. Raja Asoka menjawab dengan hadiah material dan spiritual termasuk Dhammadana. Bhikkhu Mahinda, putra Raja Asoka, datang ke Sri Lanka untuk menyebarkan Buddha Dhamma. Dewa Nampiya Tissa bertemu dengan Bhikkhu Mahinda di Misakapabhata dan akhirnya masuk agama Buddha setelah dididik oleh Bhikkhu Mahinda. Raja Asoka mengirim cabang pohon Bodhi ke Sri Lanka sebagai simbol penyebaran Buddha Dhamma. Pohon ini ditanam di Anuradhapura dan menjadi landmark penting bagi umat Buddha di sana. Kedatangan Bhikkhuni Sanghamita dan penanaman pohon Bodhi di Anuradhapura. Kedatangan Bhikkhuni Sanghamita ke Sri Lanka merupakan langkah penting dalam penyebaran Buddha Dhamma. Mengikuti permintaan Raja Dewa Nampiya Tissa, Bhikkhuni Sanghamita beserta cabang pohon Bodhi tiba di Sri Lanka setelah 7 hari perjalanan. Pohon Bodhi ini kemudian ditanam di Anuradhapura, menandai awal resmi penyebaran Sangha Bhikkhuni di negara tersebut. Penanaman ini juga berarti bahwa Ratu Anula dan wanita lainnya bisa ditabiskan menjadi bhikkhuni, sehingga Sangha Bhikkhuni pun terbentuk dan berkembang di Sri Lanka mengunjungi tempat-tempat suci. Raja Asoka melakukan perjalanan ziarah ke tempat-tempat suci agama Buddha seperti Taman Lumbini di mana Buddha lahir. Ia mendirikan pilar Asoka di lokasi ini dan menginstruksikan rakyatnya untuk mengembangkan kebaikan moral dan menghormati ajaran Buddha. Hak dan kewajiban pemuda. Sebagai pemuda Buddhis, kita harus mempelajari sejarah terkait perkembangan agama Buddha dari zaman dahulu hingga sekarang, agar kita dapat mengetahui masalah serta solusi yang terjadi di zaman dulu. Dengan pemahaman yang baik tentang sejarah, kita dapat mengaplikasikan nilai yang terkandung dalam sejarah agama Buddha di kehidupan sehari-hari. Selain itu, sebagai mahasiswa, kita mempunyai peran dalam menyebarluaskan nilai-nilai Buddhisme kepada masyarakat luas melalui tradisi Buddhis. Oleh karena itu, rasa tanggung jawab serta semangat dalam menjaga dan mempromosikan tradisi Buddhis itu haruslah ada. Hal ini bisa dibuktikan dengan keikutsertaan dalam kegiatan Buddhisme, baik yang bersifat tradisi maupun edukasi, seperti perayaan hari besar, seminar Buddhism,
maupun kegiatan perguruan tinggi yakni outing kelas serta PPM. Contoh nyata, perayaan Asaha Mahapuja dan ITC di Candi Borobudur pada tanggal 23 Juli 2024. Ratusan mahasiswa ikuti seminar internasional Promotion and Preservation of Buddhist Heritage pada tanggal 3 Juli 2023. Kegiatan outing kelas staf Kertarajasa di situs Mojokerto serta PPM staf Kertarajasa di Jepara pada tanggal 1 sampai 31 Januari 2024. Kesimpulan bahwa orang yang sudah mengenal Buddha Dharma dan memahaminya pasti memiliki hati yang lembut. Hal ini dibuktikan dengan perubahan spiritual Raja Asoka pasca Perang Kalingga. Hal ini menjadikan perubahan kebijakan beliau dalam memimpin kerajaan, di mana beliau lebih memegang prinsip ahimsa dan dhamma, serta ajaran kasih sayang dan toleransi yang berguna bagi masyarakat luas serta binatang. Selain itu, peran atau upaya Raja Asoka dalam menyebarkan agama Buddha bisa kita jadikan inspirasi dalam menjaga dan mempromosikan tradisi Buddhis.